Wah, halo semuanya. Ketemu lagi di Alwi Tama di sini, dan ada yang bisa tebak nggak? Hari ini gue lagi ada di mana? Kalau lihat sekelilingnya, mungkin sebagian udah ada yang tahu. Gue sekarang lagi ada di ISBSD buat lihat pameran otomotifnya Gaikindo, apalagi kalau bukan Gaikindo Indonesia International Auto Show ke-31 yang tahun 2024 ini akhirnya dilaksanakan lagi di bulan Juli 2024. Dan sekarang kita akan lihat ada apa aja sih di Gias 2024 ini, mulai dari hall 1 sampai ke hall 11. Ikutin gue ya. Acaranya dimulai dari tanggal 18 sampai dengan 28 Juli loh. Lumayan lah, itu 11 hari ya. Dan plus ketambahan 1 hari lagi di hari pertama, yaitu di hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 lalu. Gue juga sempat datang pada saat Media Day tersebut, karena tahun ini ketambahan banyak brand dan juga ketambahan hall baru. Sekarang kita akan jalan dulu dari hall 1 yang paling ujung buat lihat ada brand apa aja dan bawa mobil apa aja. Begitu masuk, gue langsung disambut sama rangkaian karoseri ya, dari bus-bus yang ada. Ini ada double decker, bus tingkat gitu. Kita akan lihat karoseri-karoseri yang ada. Ini ada Adi Putro dengan jet busnya. Yang ini tentrem. Basisnya Mercedes-Benz dia. Ini basisnya Scania. Kita akan lihat dalamnya kayak gimana. Nih sleeper juga. Oke, jadi ada di yang bawah, ada juga yang atas. Oke, coba gue praktekin dulu. Kalau begini apakah cukup? Oh, ngepas, masih enak lah. Masih enak sini. Tuh, sambil pemandangan di luar, enak nyantai. Oke, menarik. Nah, kalau buat 2 orang di sini bisa sebelahan. Dan ini ada tirainya buat jaga privasi, gitu ya. Dan kalau mau dapat sensasi lebih menyenangkan, mungkin bisa di atas ya. Lebih tinggi karena visibilitasnya. Nah, di belakangnya ada apa? Oh, ini mentok sampai sini. Emang sih sekilas jadi kelihatan lebih sempit, tapi lebih nyaman perjalanan. Nah, kira-kira begitu tadi dalamnya. Lorongnya sih sempit ya, tapi kalau kita perjalanan jarak jauh harusnya lebih nyaman dan lebih PW gitu, nggak terlalu capek. Biasanya kan kalau naik bis jarak jauh ke Jawa atau ke Sumatera gitu capek banget, tapi kalau naik mobil kayak gitu lebih nyaman sih harusnya. Nah, ini Adi Putro nih, di sekelilingnya udah banyak Adi Putro karoserinya, dan kita akan lihat juga ubek-ubek dalamnya kayak gimana ya. Gue tertarik sama yang double decker sebenarnya, pengen lihat di atasnya kayak gimana. Nah, ini nih. Namanya Jumbo. Tuh. Ini gede tuh kan. Kita akan coba lihat. Coba masuk ke dalam. Boleh masuk, Mbak? Oke, izin ya, Mbak. Oke. Ah, ini bisnis kelasnya. Oke. Kita kasih lihat dulu. Oh, di dalam situ ada sleeper. Mungkin eksekutif sleeper ya, dikunci. Nah, ini bisnis kelas. Nyaman, kayak di pesawat jarak jauh ya, kayak ke Qatar ataupun ke Dubai. Pesawatnya bisnisnya kayak gini. Begitu duduk. Oh,
Nyaman banget. Kalau perjalanan jarak jauh sih nggak berasa kayak gini ya, jadi nggak capek. Ke atas bisa Mbak? Boleh. Boleh, izin ya Mbak ya. Dan sekarang saya mau lihat ke bagian atas kayak gimana. Tutup ya. Oke. Atasnya kayak gini. Buat reguler. Jadi yang di bawahnya diperuntukkan buat eksekutif atau bisnis kelas, yang atasnya reguler, tapi tetap nyaman. Oke, makasih ya Mbak. Ya. Nah, tadi dalam dari Bus Adi Putro kira-kira begitu. Ternyata sekarang inovasi bus di Indonesia banyak ya, apalagi negara Asia Tenggara kan banyak memanfaatkan perjalanan antar kota antar provinsi. Kayak di Thailand, itu mereka punya sleeper bus ataupun bus-bus eksekutif kayak gini yang dipakai buat lintas kota, provinsi atau bahkan negara. Jadi dari Malaysia bisa lanjut ke Thailand kayak gitu-gitu ya. Harapannya Indonesia yang negaranya luas bisa melakukan perjalanan dari Jakarta ke Sumatera, ke Jawa, ke Bali dan beberapa wilayah lainnya. So sekarang kita akan ngubek-ngubek lagi kendaraan-kendaraan yang ada di hall 1 sampai 3. Oke, lepas dari karoseri bus, sekarang kita lihat ke bagian truk ya. Di sini ada UD Trucks. Di Indonesia ini grup dari Astra dan ada Isuzu juga. Isuzu itu udah lama nggak ngeluarin produk baru sebenarnya ya. Dan ini ada Mitsubishi Fuso dan juga e-Canter, truk listrik pertama yang dijual di Indonesia secara resmi. Low emission tentunya, dan kita udah mulai masuk nih ke bagian mobil penumpang. Ada brand baru, namanya Jetour. Kita lihat Jetour ini seperti apa sih? Kita samperin yuk. Nah, ini dia Jetour. Yang lebih jelas di warna putih. Kalau dilihat-lihat ada dua model ya, X70 Plus yang warna putih ini. Kita lihat dalamnya seperti apa. Jetour. Kalau lihat di media-media Tiongkok, Jetour ini salah satu yang viral karena bikin banyak SUV. Ada yang urban SUV, ada yang off-road. Wow, nutup pintunya juga enak. Dan Jetour itu adalah anak perusahaan dari Chery Motors yang udah masuk ke Indonesia lebih dulu. Nah, ini beda model sama yang tadi. Yang ini namanya Jetour Dashing. Mesinnya rapih ya. Mesinnya rapi, termasuknya rapi, dikasih cover. Kita lihat interiornya, bukan pintunya, udah modern. Oh, yang ditarik begini. Nah, ada pedal shift juga, tapi belum sunroof ataupun panoramik. Electric adjuster. Gua akan ngerasain duduk di sini gimana. Cukup nyaman dan tilt teleskopik ya. Di atas bawah, tilt dan teleskopik, maju mundur. Jadi harusnya posisi berkendara jadi lebih nyaman, lebih enak. MID sama instrumen clusternya jadi satu. Multi information display sama head unit entertainmentnya jadi satu. Ini nyala nih mesinnya by the way, ada AC-nya. Gitu. Bagian belakangnya, joknya juga semi bucket. Oke. Overall kayaknya menjanjikan ya Jetour. Tinggal harga dan juga kualitasnya bisa ngikutin Chery Indonesia. Oke, ada VinFast, brand otomotif asal Vietnam yang hari Senin tanggal 15 Juli lalu udah groundbreaking pabriknya di kawasan Cibogo, Subang. Nah, sekarang mereka udah siap jualan. Yang pertama ada VF6, ini baru akan dijual ke Indonesia katanya, tapi masih belum tahu kapan karena dia masih setir kiri. Warnanya bagus ya, emerald gitu, British green. Suka sih gue warna-warna kayak gini. Ini masih setir kiri dan dia full electric ya. Semua produk VinFast sekarang sudah full electric, termasuk yang dijual ke Indonesia. Build quality-nya cukup bagus. Warnanya sih suka banget. Oh, ini buat perkotaan sih cukup ya.
Oh, ini masih manual. Oke. Nah, ini yang panjang banget nih. Kalau di Vietnam sana ini udah dijual, tapi karena di Indonesia ini belum masuk segmen pasarnya. Dan ini masih setir kiri. Build quality bagus, warnanya bagus, dan for your information, VinFast pertama kali dulu 2017 mereka ngebangun brand ini kerjasama dulu sama BMW. Terus mereka juga beli desain ke Pininfarina. Jadi benar-benar serius mereka buat bikin VinFast. Jadi hasilnya begini, benar-benar bagus, keren, dan langsung bisa bersaing ya sama brand otomotif yang udah puluhan tahun terjun di dunia otomotif. Sekilas mirip BMW nih. Ganteng banget ya. Yang di sebelah sana ada VF7. VF7 bakalan jadi salah satu line up-nya VinFast untuk dirakit di Indonesia. Dia punya tampangnya sporty. Build quality-nya sama-sama bagus semua. Tapi kayaknya dikunci ya. Oh, dibuka. Udah panoramik, tapi ini masih setir kiri. Tuh. Udah panoramik. Materialnya bagus, build quality joknya juga bagus, rapi, keren banget sumpah. Gue cukup takjub ya sama VinFast. Dia belum lama, 2017 hadir, ngembangin semuanya ini dari awal, tapi mereka udah bisa bikin produk yang sekeren ini, cukup berkelas, dan nggak main-main. Harusnya Indonesia bisa ngikutin gayanya VinFast buat ngebangun ini semua. VF7 jadi salah satu line up yang desainnya seksi banget, suka. Dia sporty, walaupun EV kayaknya bakalan nyaman untuk dipakai harian ataupun dipakai nongkrong. Liatin deh, keren banget. VF7, VF9, dan yang dijual di Indonesia ada VF5 dan juga VF i34. i34 adalah dua yang ini, sementara VF5-nya yang versi paling low budget. Nah, ini nih. Jadi kayak LCGC gitu. Kalau kita emang ketok bodinya emang wah, kuat juga ternyata. Bagus juga material bodinya. Apalagi warna kuning gini genjreng ya. Nah, ini yang akan diproduksi pertama kali di Indonesia dan sekarang dijual dengan harga Rp218.250.000 dengan skema battery subscription alias sewa baterai. Jadi ini lifetime warranty gitu. Baterainya sewa, jadi para penggunanya atau pembelinya nanti nggak usah mikirin baterai nanti kalau udah 8 tahun rusak gimana. Kayak karena sistemnya sewa, jadi ketika nantinya baterai bermasalah udah tinggal tuker aja sama yang baru. Gitu. Menarik ya. Oke, sekarang kita lihat ke seberang. BYD. BYD sama VinFast sebenarnya sama-sama udah memperkenalkan diri di awal tahun 2024 lewat pameran IIMS. Tapi ini jadi pameran Gaikindo pertama buat keduanya. Dan kita akan lihat ada apa aja di dalam sini. Karena BYD jadi salah satu booth yang paling rame di sini. Dikerumunin banyak pengunjung. Karena ada satu mobil yang digemari. Yaitu ini nih. BYD M6. MPV 7-seaternya BYD yang kabarnya bakalan bisa ngalahin Innova Zenix Hybrid yang sekarang sudah dijual dan banyak beredar di jalan raya. Lihatin tuh, rame banget. Rame banget. Jadi selain Dolphin, Atto 3 dan juga Seal, BYD akhirnya memperkenalkan ini nih, BYD M6. Sebenarnya di Tiongkok dulu udah dijual BYD ini dengan mesin hybrid, tapi masuk ke Indonesia jadi fully electric. Ya karena sesuai dengan target pemerintah yang lagi ngembangin soal elektrifikasi di Indonesia. Kita bakalan lebih dekat lihat mobil berkelir warna biru ini. Ini ada Om Hilsat nggak pulang-pulang dari Gias ini. Wah, Anda ngapain di sini? Main-main aja lah. Pantesan bajunya sekarang santai banget. Yoi. Paninggalnya baru keren ya. Gue masih belum bisa nerima desainnya, tapi teknologinya oke lah. Iya, teknologi gila. Nah, ini dia nih. M6 dari deket, warnanya biru, ganteng banget. Tuh, banyak yang penasaran. Ini
Nah, bagian tengahnya gini nih, captain seat. Dia captain seat. Tuh, di belakangnya masih ada tempat duduk. Dan ini spacious, lega banget. Duduk juga di bangku sini cukup nyaman, apalagi ada armrest di sebelah kiri. Dan di sebelah kanannya kan nyender ke pintu sini ya. Nyaman loh. Lega dan udah panoramik. Dan ini diadaptasi dari mobil konvensional jadi EV, jadi ketika nanti penggunanya pakai mobil itu nggak bingung gitu, karena masih mirip sama kendaraan konvensional, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Tuh. Nice ya. Ini jadi salah satu yang paling rame di Gias 2. Oke, lihat bagasi belakangnya dengan posisi kursi begitu, masih bisa nyimpen barang. Belakangnya ada yang bilang mirip Toyota Fortuner. Ya sih, sekilas sih. Jadi gimana? Kira-kira bakalan laris manis nggak nih di Indonesia? Gue punya feeling BYD M6 ini bakal jadi salah satu mobil listrik yang laris dan banyak peminatnya di Indonesia setelah event Gias ini. Ini warna silvernya. Wow, nice. Dan di Gias 2024, BYD juga bawa mobil dari segmen premiumnya, yaitu Yangwang U8 yang bisa muter 360 derajat. Dan itu ada jejak bannya kalau bisa dilihat habis muter. Desain bodinya mirip sama Land Rover Defender ya, lengkap dengan kondenya di belakang. Tuh. Dan ini mobil gede banget. Ini adalah premium brandnya dari BYD, yaitu Yangwang. Namanya Yangwang U8. Dia nggak elektrik, tapi dia hybrid. Gue lupa mesinnya berapa, tapi kalau nggak salah 2000 cc ditambah hybrid. Dan dia bisa berjalan di genangan banjir setinggi 1 meter. Oke, kita lihat yang lainnya. Di situ ada GIC Aion. Dan sekarang gue lagi ada di depan booth-nya GIC Aion dan langsung disambut sama mobil supercar. Nah, kalau misalnya sekilas dari jauh kita ngeliat ada pintu gunting kayak gitu dan nggak kelihatan depannya, warnanya kuning mirip Lamborghini Aventador ataupun Revuelto ataupun McLaren, ya kan? Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dekat, ini nih, ini adalah supercar dari Tiongkok. Namanya SSR. Tuh, 0 sampai 100 km hanya ditempuh dalam waktu 1,9 detik, kurang dari 2 detik, dan ini angka yang sangat cepat, lebih cepat 0,7 detik dari rekor akselerasi mobil Formula One modern di angka 2,6 detik. 100% carbon fiber di seluruh bodinya, dan ini full electric. Torsinya ganas banget, tenaganya gede banget, lebih dari 1000 horsepower. Hyper SSR. Cantik ya. Pintunya, pintu gunting, sisor gitu, dia masih setir kiri, dan dalamnya juga ganteng banget, men. Sumpah ganteng banget di mobil. Sekilas kayak McLaren ataupun Lamborghini. Tiongkok nggak main-main ternyata. Ini adalah mobil listrik GIC Aion yang di launching sebelum event Gias sekitar bulan Juni ataupun Mei lalu, yang bentuknya lebih ke MPV ya, tapi dia 5-seater. Lampu depannya mirip kepala elang, makanya ada yang bilang kalau itu eagle eyes, tapi ada yang bilang juga sayap malaikat, angel wings. Nah, belakangnya begini. Ini bakalan jadi kompetitornya Wuling Cloud EV yang juga sama-sama baru di launching. Warna interiornya gini nih, lagi ngetren banget, sage green, warna hijau.
material bodinya cukup oke. Dan di sini udah panoramik. Jadi bagus. Material bodinya juga oke. Kita lihat bagian belakangnya. Karena dia 5-seater, jadi dia mempunyai bagasi yang juga cukup lapang. Ada ban cadangannya, tapi ini spare tire, bukan full. Pintunya udah elektrik. Handle pintunya juga model tarik gini. Jadi ini warnanya Sagi Green Soft Touch. Cukup menarik. Ini buat chargernya. Nah, chargernya ini udah CCS2 alias udah bisa ultra fast charging. Common ya, banyak juga di Indonesia. Kluk. Oke, jadi gimana? Lebih pilih ini atau Wuling Cloud EV kira-kira? Kalau gue sih dari tampang lebih suka GSI Ion ini ya. Oke, ada juga model sedannya, yaitu Ion ES. Bukan ES 350H ya, karena kalau ES 350H itu punyanya Lexus. Ini sedannya, kalau yang tadi hatchback, yang ini sedan. Manis ya belakangnya ya. Ini handle pintunya normal. Cukup menarik. Dan ini ada Hype-Tech HT yang model pintunya gullwing, burung camar. Dari modelnya, dari bentuknya mengingatkan gue sama Tesla Model X ya, yang dipakai di taksi Silverbird di Indonesia. Oh, gimana? Warnanya ungu dan pintunya juga ada frameless. Dan ini double glass. Tuh. Ini double glass, jadi lebih kedap suara. Ditutup pintunya dia naik. Klik. Nah, dan kalau dibuka dia nanti turun. Tuts, biar nggak pecah gitu. Dan kita akan lihat interiornya. Jadi kalau misalnya ini ketutup seolah-olah jadi panoramik gitu ya. Oke, kita coba duduk. Dan ini tombol pintunya. Ketutup. Nice. Nah, kan jadi panoramik di sini. Keren ya. Duduk di dalam Hype-Tech HT yang versi gullwing doors ini cukup nyaman. Kayak ada di dalam Porsche Taycan. Nyaman banget, dan di atas dia ada panoramiknya. Tuh. Jadi bisa ngeliat langit. Kalau panas ada tirainya harusnya, nggak ada tirai. Tapi ini udah pakai thin window ya, jadi nggak terlalu silau harusnya dan nggak kerasa panasnya. Nyaman banget mobil-mobil Tiongkok. Secara inovasi bagus lah. Sumpah ini nyaman banget, mobilnya nyaman, joknya juga enak, empuk. Dan kalau buka pintu dari sini, karena di sini nggak ada handle-nya tuh. Ini cuma buat buka jendela, gini kan. Jendelanya juga di belakang double glass, jadi lebih kedap suara dari luar. Dan kalau buka pintu dari sebelah sini, cek, langsung kebuka. Tuh, buka pintunya. Dan modelnya gullwing. Nah, tuh. Dan kalau misal turun, lagi hujan nggak langsung kehujanan, jadi bisa teduhan dulu di sini. Gimana? Keren kan? Kalau di Indonesia, yang dijual lebih dulu adalah Hype-Tech HT yang pintu standar. Ada di depan situ. Jadi pintu belakangnya belum gullwing dan dijual di angka sekitar 600 jutaan. Emang si Hype-Tech ini adalah sebenarnya sub-brandnya dari GSI Ion untuk segmen premium EV. Jadi mobil mewahnya gitu ya. Tuh, bisa dilihat. Nah,
Nah, ini versi non pintu gullwing, pintu standarnya. Frameless, bagus. Sama nyamannya. Ini ada tatakan kakinya juga di sini. Sama-sama panoramik. Tapi full panoramiknya. Kalau yang tadi kan karena ada pintu gullwingnya jadi kepotong. Dan layar depannya head unitnya juga gede banget. Ada MID sendiri untuk mengemudi. Bahan joknya juga kulit. Manis. Pintunya frameless. Nah, oke ya. Kita keluar sekarang. Bisa menurut saya jangan anginin racing dulu dibiasain. Tutup. Keren ya. Dan sekarang gue mau lihat kasih unjuk platform ataupun sasis dari GIC ini. Ini platform yang dipakai. Ini battery pack sama battery cell-nya di dalam. Langsung jadi sasis gini, jadi satu, baru tinggal ditiban sama bodi di atasnya. Begini jadinya. Udah canggih. Dan ini baterainya masih pakai LFP ya. Ada penjelasannya di sini. Electric Vehicle Platform, kelas atas dari Aion. Dan dengan adanya sasis ini yang sudah punya teknologi dari Aion sendiri, bisa mengurangi resiko tergelincir di tikungan sampai 40%. Meningkatkan akurasi sampai 30% untuk handling. Jarak pengereman saat berkendara di kecepatan 100 km per jam tidak lebih dari 35 meter, jadi langsung berhenti. Radius putarnya juga cuma 5,3 meter aja. Sekarang kita jalan lagi. Kita udah lihat brand baru, Jetour, GIC Aion, Hypertech, dan juga BYD dengan Yangwang ya. Sekarang kita akan lihat ada brand apa lagi yang ada di Gias 2024, khususnya di hall 1 sampai 3. Ada GWM bawa hafal. Ini udah kedua atau ketiga kalinya ya GWM ikut pameran. Ini Ora, Sue Ora Jamu. Ada Tank. Ini hafal Jolion baru ya. Dan ini GWM Tank 300. Gede banget. Loh, ini ada Harley Davidson Pan America, kenapa ada di sini? Ini Harley Davidson loh, Pan America. Kita lihat dari dekat GWM Tank 300 ini. Apa yang membedakan dengan GWM Tank 200 yang ada di sana? Ini lebih ke off-road ya. Tuh interiornya begini. Sunroof belum panoramik. Feel-nya tinggi banget ya. Coba kalau misalnya gue duduk. Duh, tinggi. Tuh, tinggi banget. Langsung ngelihat ke kap mesin. Tapi kalau misalnya ada anak kecil nggak kelihatan. Tapi harusnya ada kamera 360 ya buat ngeliat around view monitoringnya kayak gimana. Ini jok belakangnya. Nah. Citroën itu katanya mau bikin pabrik di Indonesia. Nah, masih lengkap dengan Citroën EC3. Yang ini versi rally-nya. Yang ini C3 Aircross yang katanya mau dibuat di pabrik yang ada di Indonesia. Dan ini harganya nggak nyampe 300 juta loh. Nah, cukup menjanjikan. Mobil Eropa harga di bawah 300 juta rupiah dan udah 7-seater. Siapa nggak tergoda? Pasti tergoda lah. Karena sebelumnya ada Renault Triber tapi nggak laris. Sekarang kita jalan ke ujung hall 3A buat lihat ada brand apa lagi di Gias 2024 ini. Di sini ada Mercedes-Benz yang datang dengan membawa sub-brandnya itu Smart. Ini Smart 44 untuk 4 orang dan ada Smart 42 untuk 2 orang. EQA, mobil listrik. Ini Smart 44, mobil listrik juga. Mercy ya? Di bawah Mercy. GLA 200.
The New E-Class. Wow, warnanya cakep, desainnya gini, masih belum umum. Dan ini E300 ya. EQE AMG A35 dan GL Series. Ini Indomobil semua ya di sini ya. Mulai dari Mercedes, Smart, Citroen, terus GIC Aeon, itu Indomobil semuanya. Nissan ini juga Pribadi. namanya Hyper Tourer. Masih konsep dan kemungkinan besar pakai teknologi elektrik. Dan self drive. Otonom ya. Otonom. Dan udah otonom. Self drive soalnya setirnya. Ya. Udah otonom dan katanya bahasanya itu omotenashi. Jadi keramat taman Jepang dengan segala teknologi canggihnya. Kita lihat sampai mobil ini muter dulu ke arah kita. Ini nggak mirip mobil sih, lebih mirip spaceship ataupun pesawat alien sebenarnya. Velgnya juga gede banget. Ada virtual layarnya di sini. Jadi kayak virtual mobil seolah-olah hidup gitu ya. Wing gitu. Nah, pintunya sliding door ke depan tuh. Biasanya sliding door belakang, ini sliding doornya depan belakang. Tuh, gede banget, luas banget, langsung masuk. Jadi kayak boot gitu di dalamnya ya. Joknya juga masa depan banget. Jok depannya bisa diputer 360 ya, 360 derajat. Dan kelihatan tuh kayak floating gitu, kayak mengambang gitu. Kayak nggak ada dudukan bawahnya gitu. Jadi digantung antara di depan sama di belakang. Dan mobil ini katakan otonom, jadi jalan sendiri. Wah. Nice lah. Sekarang kita ke booth yang lainnya. Masih dari Indomobil. Di sebelah Nissan. Ada Nissan Sakura. Kecil ya. Jadi Nissan Ariya, EV juga. Saingannya Toyota BZ4X yang ada di booth-nya Toyota nanti. Nissan Ariya. Ada Nissan Leaf, mobil listrik yang populasinya sangat langka di Indonesia. Dan ini ada platformnya. Nah, ini dia Kia EV6. Belum model yang terbaru kayaknya. Ini EV6 GT Line. Masih jorok banget sepatunya. Iya. Dan ini ada EV9, mobil listrik yang punya ukuran gede banget. EV9, ini juga EV9. Ini di Kia Sonet. Dan itu dia ada all new Seltos. All new Seltos. Gue suka banget sama mobil ini. Lampunya. Velgnya, lampu belakangnya juga sekarang nempel ya, menyatu di belakang sini. Ada dua varian, turbo dan non turbo. Kita lihat interiornya. Joknya elektrik. Oke, posisi duduknya biasanya mentok. Dan udah panoramic sunroof, udah kayak kembarannya yang di kereta. Udah tilt dan teleskopik. Duh, ya Allah, pengen banget mobil ini. Dan ini pedal shiftnya. Ininya seperti ini. Mewah Eropa banget, ada ventilated seat di sebelah sini. Apakah ini udah wireless charging? Sepertinya belum. Pedal shiftnya juga renyah. Pengen banget deh. Oke, semoga kebeli. Jok belakang kita lihat. Ini masih built in India ya. Joknya empuk. Kalau bisa kita duduk di tengah, ini posisi duduk gue. Luas banget panoramiknya sampai ke belakang tuh. Kalau buat perjalanan jarak jauh, enjoy banget rasanya dalam sini. Cukup nyaman sih. Ada kisi-kisi AC di belakang sini. Kita lihat bagasinya yuk. Oh, belum elektrik. Bagasinya lapang. Dikasih karpet. Dan ini ban serepnya spare tire. Tidak full. Jadi lumayan lah.
Manis sih mobilnya. Gue suka banget sama all new Seltos ini. Oke. Yang warna hitamnya. Yang ini Grand Carnival baru. Joknya banyak banget tuh di belakang. Oke, ini Kerans. So, sekarang kita akan keluar untuk menuju ke hall 5 sampai dengan hall 11. Oke, sekarang gue baru aja masuk ke hall 5 dan langsung disambut sama booth-nya Subaru. Kita akan lihat ada apa aja di sini di booth Subaru. Nah, di booth Subaru ini ada Subaru BRZ yang dipunyain sama salah satu drifter kita, yaitu Zico. Namanya kan Berziko, atau dibacanya apa nih? Berziko, Brizco, atau Biarziko. Apapun itu yang penting keren, mobilnya keren banget. Oh, kita lihat dari dekat. Oh ya kan? Ini versi standarnya. Ini warna birunya lebih deep, yang ini lebih light. Ya, ini ada WRX. Ini WRX wagonnya, versi wagon dari yang ini. Ini cocok dipakai rally, ini cocok dipakai touring, barang keluarga. Ada Forester. Ada Outback. Ada Crosstrek. Dan di sini juga ada apparel-apparelnya. Ada jaket. Dan ada t-shirt. Nice. Sekarang kita geser ke booth lainnya. Sebelah boothnya Subaru ada boothnya Honda, dan itu ada test ride Moto Compacto. Kemarin gue udah nyoba motor listrik yang bisa dilipat, dimasukin bagasi, dikeluarin dari bagasi, terus dipakai jalan buat satet-satet ke tempat-tempat yang pedestriannya bagus, mau masuk MRT, LRT, stasiun, dan lain sebagainya. Nah, Honda ini sendiri kebetulan bawa mobil konsep yang namanya Honda Sustainability dan Pocket Concept. Jadi mereka ini satu paket, dibuat mirip. Dan yang menarik adalah mobil ini karena dia berenergi listrik kan udah otomatis emisinya 0%. Dan bahan bodinya dibuat dari material daur ulang yang otomatis itu ngurangin sampah di dunia dong. Dan katanya lagi kalau misalnya tabrakan ringan, mobil ini bisa self healing. Jadi bodi yang rusak itu bisa kembali ke bentuk semula. Dan di kapasinnya ini nih, nah ini adalah solar cell. Jadi dia bisa menyerap energi panas matahari dan kebagi dua sama yang di atas sana, di atas bodi mobilnya, di atas atapnya. Dan kalau misalnya baterainya keisi dari panel surya ini, bikin mobil bisa berjalan sejauh 6 km. Dan ini Honda Pocketnya, jadi bisa dilipat. Suspensi depannya USD lah gitu, upside down. Bisa dilipat, dimasukin ke bagasi, parkir. Kalau mau lanjut perjalanan dengan kendaraan moda transportasi umum kayak MRT, bisa dipakai, dilanjutin. Nah, ini nih, ini versi lightnya dari Honda Pocket, yaitu Moto Compacto. Nah, selain itu, di Honda ada apa lagi sih? Ya, ini ada produk lama ya, Accord Hybrid. Ada CR-V Hybrid yang baru. Ada Mugen Honda HR-V ya kan, BR-V. Dan ada Honda Stepwagon. Ini tuh kayak saingannya Nissan Serena, ada juga Toyota
Foxy yang ada di Indonesia. Gede banget. Freight terbaru nggak dimasukin, tapi dia bawa step wagon. Modelnya boxy kotak gitu ya. Ada WRV. Dan di sebelah sana ada kerjasama antara Honda dan juga Hot Wheels lewat Honda Civic Estilo. Legend ya. Tuh, disulap jadi kecil kayak gini bentuknya. Dan di sini ada Hot Wheels khusus Honda yang dijual di sini. Hampir semuanya Honda. Nice. Udah keburu balik ya lu ke. Dan sekarang gue nyebrang dari Honda ke kompetitor abadinya, yaitu Toyota. Toyota juga bawa banyak banget line up yang dipamerin ke sini, mulai dari mobil yang udah dijual kayak Kijang Innova Zenix, terus ada Velfire, Alphard baru, Avanza Veloz juga ada. Dan booth yang paling rame dan paling banyak kendaraannya ini nih, Toyota nih. Oh. Ya, rame banget ya. Rame banget. Toyota juga bawa Sport Series-nya, yaitu Toyota Corolla GR Sport yang hatchback udah dijual 1,3 miliar. Terus juga bawa Prius Hybrid warna kuning di belakang dan udah dijual juga di sini. Nah, di depan ini Prius PHEV. Kita lihat. Cakep ya. Dan ini Innova Zenix Flexi Fuel Concept yang udah pakai bahan bakar bioetanol dari tanaman sorghum 85%. Di situ ada Toyota BZ4X. Ini ada camper van dari Toyota Rangga. Dan kita lihat mobil konsepnya Toyota, yaitu Toyota FT3E yang pakai energi listrik. Sebelumnya gue kira itu adalah BZ4X terbaru, tapi ternyata itu adalah generasi mobil listrik terbarunya dari Toyota. Lumayan ya, capek keliling, tapi seru. Supaya yang belum main ke Gias, belum sempat atau jauh di luar kota, di luar pulau, bisa ikut ngerasain hadir di pameran Gias 2024 yang rame banget. Totalnya ada 55 brand, 120 brand pendukung, dan ada 7 mobil konsep, serta sekitar 5 brand otomotif baru, include sama sub-brandnya yang dikenalin juga ke Gias 2024. Nah, ini nih, di belakang gue udah ada Toyota FT3E, FT3E. Namanya sih udah ada E-nya, artinya elektrik, dan udah ada port chargernya di sebelah situ ya. Bisa dikatakan ini adalah mobil elektrik. Nanti gue akan bikin liputannya sendiri soal mobil ini, mobil konsep Toyota ini seperti apa. Sekarang kita lihat ke dalam dulu. Nah, kalau ini adalah GR Sport Edition-nya Toyota. Bodinya licin ya, Black Dove. Nah, ini adalah Toyota GR Hachiroku. Corolla hatchback. GR Land Cruiser. Sekarang kita ada di booth-nya Lexus dengan Lexus Electrified Sport Concept. Desain sampingnya mirip sama Toyota Supra, tapi Lexus bilang ini inspirasi dari Lexus LEV, supercar V10 engine punya Toyota ataupun Lexus beberapa tahun yang lalu. Lihatin desainnya ya, keren banget. Nah, di Lexus juga ada beberapa mobil lainnya yang mewah-mewah, RX dan LX. Ini RZ450i Luxury, mobil listrik. UX300i Luxury listrik, NX5
CX450 Hybrid F-Sport. Dan ini ada Mazda ada unit baru yaitu Mazda CX-60 Pro. Mesinnya 2500 cc, lebih kecil dibandingin yang versi awalnya. Mazda juga menghadirkan New CX-60 Pro. Jadi kalau yang ini kan mesinnya inline six, 3300 cc, 6 silinder inline. Nah, Mazda ngeluarin versi lightnya yaitu CX-60 Pro. Mesinnya 2500 cc NA, naturally aspirated, yang sama dengan Mazda CX-5. Jadi bisa lebih light tapi tenaganya juga cukup. Dan ini adalah booth Mazda. Ada CX-8, Indonesia, mungkin boleh sedikit Mazda Six Wagon. Ada tim dari marketing, ada Mas Indra dan juga ada Mas Natri. Di Porsche 911 Targa. Teman-teman media semua yang hadir di sini. Ada kita punya kompetisi 718 Boxster. Simulator Racing Challenge. Tentu saja. Oke, semuanya siap. Sekarang gua akan lihat ke booth-nya. Oke, lanjut di Neta. Dan tadi kita udah sampai di booth-nya Suzuki. Di Suzuki ada Grand Vitara baru. Belum ada unit baru, sebenarnya kan isunya bakal jadi tempat lahirnya Suzuki Fronx, penggantinya Ignis, tapi tidak di sini ternyata. Ada Jimny 5 door, Jimny 3 doors, R3 dan mobil konsep EVX. Kalau kita bedah dari namanya EVX itu adalah electric vehicle, X-nya adalah crossover. Nah, ini kalau misalnya nanti jadi diproduksi, bakalan jadi mobil listrik pertamanya Suzuki secara global. Kita akan kelilingin mobil ini, mobil konsep ini seperti apa. Wah, ganteng ya. Ini masih konsep. Kalau misalnya bentuk jadinya nanti tetap kayak gini, ganteng sih. Bisa laris manis. Warna catnya juga DAF. Velgnya gede, aero wheel karena mobil elektrik, dan katanya ini bisa menempuh jarak sampai dengan 500 km dalam 1 kali pengisian penuh baterai. Jarak Jakarta sampai ke Semarang butuh 1 kali charge aja, tapi jangan lupa ngecas lagi di Semarang. Sekarang kita meluncur ke booth-nya Chery. Tadi ada Omoda kan sub-brand-nya dari Chery untuk EV ya. Ada Omoda E5, pernah gue liput tayang di CNN. Kalau di sini ada Tigo. Dan gue penasaran sebenarnya sama MG, Morris Garage. Karena belum sempat lihat dari kemarin-kemarin, sibuk kerja. MG4 EV, lalu ada MG ZS EV, warna birunya cakep ya, plasma blue. MG 5 GT, sedan yang mirip sama Mercedes-Benz. Nah, ini ada MG M9. Ini gede banget, elektrik. Tapi ini bingung sebenarnya mau dijual sama siapa ya? Mau dijual sama Maxus, Indomobil atau gimana? Yang paling keren ini, MG Cyberster akhirnya dibawa ke Indonesia. Mobil sport elektrik yang punya desain cantik, warnanya juga menawan, pintunya juga scissor. Keren banget. Oh, enak ya jadi bosnya, emang ya, benar ya. Coba saya pengen tanya dong, request bosnya tuh minta yang MG Cyberster. Lampu belakangnya kayak tanda panah gitu ya. Set. Dan ini full EV loh. Atapnya kanvas karena dia tipenya roadster. Nih, lagi ditutup tuh. Avia udah bisa nih bikin iklan MG ya. Tolong di hire. Bisa jadi saingannya Mazda MX-5 Miata nih atau BMW Z4. Ini memang mobilitas listrik juga. Warnanya merahnya tuh cakep banget. Gimana nih? Mau langsung banget ya. Boleh teman-teman MG boleh dipepet yang ini dulu. Oke, kebetulan ada tim procurement kami di sana. Nah, tim procurement ya coba yang udah sesuai sama specs dan permintaan dari Pak Bos ya. Oke, kalau gitu semoga Mas, aku mau kasih kenang-kenangan buat Mbak Avia yang luar biasa nih, keren banget nih. Mbak, ini bukan berupa peti, tapi ini kenang-kenangan aja dari MG. Semoga bisa, nanti Mbak Avia juga tertarik nih mau nambah MG juga. Saya wawancara semuanya gitu ya. Tolong MG ini dipepet tangan Bapak
yang ini sama bapak itu ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke deh. Kalau tadi udah sama-sama bareng sama seluruh pengunjung yang ada di sini, aku mau ngabarin lagi ke teman-teman semua, Bapak dan Ibu Sempit sekalian. banget. Yuk, Ada TMG pedal Indonesia shift-nya. karena banyak sekali Ada penawaran nekuk yang ini. ditawarkan. Oke. Oh, aku mau ngajak ngobrol sama ini. Hai, dalam- Pak kita tantang. Nah, Dari kita siapa di nih? sini nih. Nyanyi aja. kan. Boleh nyanyi kan? Namanya siapa? Nama aku Akmal. Akmal. Datang ke sini sama siapa aja kan? Jago dance dan jago nyanyi. Warnanya Aku bagus. challenge Akmal nyanyi aja. Sage Green. Oke, nyanyi aja tapi di sini Akmal. Boleh ya di tengah-tengah ya. Teman-teman yang boleh kontenin dari bawah. Oke, Akmal. Coba teman-teman Bapak dan Ibu sekalian di sini Akmal mau sumbang suara boleh ya? Dengerin bareng-bareng. Kita ke belakang sana. Ini ada MG VS Hybrid. Nah, MG ZS yang udah dijual, dan ini adalah MG3. Ukurannya, warnanya bikin kita inget sama apa coba? Mazda 2. Ternyata MG bisa bikin mobil kayak gini ya. Ini mirip banget loh sama Mazda 2. Bisa dibilang ya secara desain beda sih, tapi untuk kelasnya, warnanya ini mirip banget sama Mazda 2. Kita lihat interiornya. Kita lihat belakangnya. Masih kecil. Ini harusnya sih udah dijual ya, karena bakalan laris nih kalau harganya terjangkau. Velgnya pun mirip sama Mazda 2. Ini yang biru sama. Nah, ini dia nih, BMW XM dengan warna hijau. British Green ya, keren banget. Ini DRL-nya, dan bawahnya ini adalah lampu utamanya. Grillnya gede banget ya, masih kidney grill khas BMW, tapi gede banget. Kita kelilingin mobilnya. Dalamnya juga warnanya cukup kontras, dan ini lampu belakangnya. Ini area bagasi, gede banget. Kalau bisa kita tutup, kita cek ya. Dari belakang lebih ganteng. Knalpotnya bertumpuk gini, quad muffler 4, kiri 2 kanan 2. Tuh, keren ya. Kita kelilingin lagi sambil lihat dalamnya kayak gimana. Nah, kebetulan keluar, kita coba masuk. Oke, begitu masuk ke dalam cockpitnya, joknya itu semi bucket, jadi dia meluk banget nih karena ada penahan di sini. Mewah banget ya, keren sih. Terus ini juga ada vanity mirror, lampunya terang. Halo, shadow shift, keren banget ini. Warna-warna ini loh, door trimnya nyala. Sekarang kita nyobain duduk di kursi penumpang. Oke, duduk di kursi penumpang memang agak kehalangan sama sok depan yang racing banget bentuknya, tapi cukup nyaman. Audionya udah pakai Bowers Wilkins, so audio juga mewah ya, flagship. Keren banget lah pokoknya nih. Kita lihat lagi dari luar. Sekarang gua ada di booth-nya Hyundai Motors, dan Hyundai akhirnya memperkenalkan performance internal dari Hyundai, itu Hyundai N. Di sini bawa
Ioniq 5N yang warna biru ikonik ini. Tuh, ya kan? Yang ini Ioniq 5N. Setirnya racing banget, beda sama Ioniq standar, joknya juga jok racing. Velgnya juga gede, panoramik juga. Gua akan coba sisi pengemudinya, apakah ada perbedaan? Adalah cockpit dari Hyundai N. Lalu di hari Minggu, di minggu kemarin juga Ioniq 5N, ada pedal shift dan virtual transmissionnya. spesial di hari Ada Jumat panoramiknya tetap. menuju akhir pekan Anda semua di bulan muda alias yang Dan kita akan fotoin dulu. kita akan Dan ini adalah Hyundai Envision 74 Concept, terinspirasi dari Hyundai Pony yang diproduksi oleh Hyundai di tahun 1974 dan sekarang dilahirin lagi dengan versi Envision 74 Concept. Spoilernya gede banget, cocok buat drag race ataupun untuk balapan di sirkuit. Mobil konsep ini punya dua sumber energi. Pertama baterai listrik, yang kedua pakai hidrogen. Kombinasi keduanya bikin mobil ini bisa menjelajah sejauh 600 km. Dan mobil ini punya performa yang tinggi. Jadi mobil ini memang ramah lingkungan karena sumber energinya dua. Hidrogen dan juga baterai listrik. Sepintas, mungkin ada yang lihat ini kok mirip sama GMC DeLorean yang ada di film Back to the Future. Keren ya. Ada kereta yang belum berubah facelift dan ada Kona yang udah dirakit di Indonesia. Ada Stargazer, ada Ioniq 6 dan di Mitsubishi ada X-Force yang kemarin udah test drive. Ada X-Force warna merah, warna gold, New Pajero Sport yang belum berubah-berubah amat, dan New Triton. Mana New Tritonnya? Kemarin ada, tiba-tiba menghilang. Habis ini kita akan ubek-ubek hall 11 yang ada di sana. Nah, kalau ke situ, tepatnya ke pintu itu, kita udah langsung menuju ke hall 11. Hall 11 ini adalah hall baru yang dibuat oleh Gaikindo di pameran Jazz 2024. Jadi posisinya ada di setelah Mitsubishi sebelah kanan dan sebelahnya booth Hyundai tadi. Dan kita akan menuju ke hall 11 buat lihat ada apa aja di sana. Katanya sih roda 2 kebanyakan di sana dan ada satu brand otomotif pendatang baru yang juga kebagian hall-nya di sana, yaitu Bike tuh. Bike dari Tiongkok ya. Kita lihat seperti apa di sana, tapi sebelum kita masuk ke hall 11 itu, kita lihat dulu apa aja yang ada di kanan kiri. Nah, sebelah kiri sini ada booth-nya AHM Honda. Di sini ada Honda CBR Triple R yang warna putih tricolore dan juga Honda CB500X. Nah, ya kita lihat dulu CBR Fireblade-nya dari dekat.
Knalpot ini gede banget ya. Dari belakang sih buntutnya kelihatan kecil tapi seksi. Oh. Ini speedometernya. Oh. Ini serialnya ada. Ini ada tulisannya. Oke. Ganteng ya. Nah, ini adalah yang ada di booth Honda. Selain itu juga ada Honda EV EM1. Ini kecil banget bentuknya. So, sekarang kita lanjut ke hall 11. Nah, kalau sekarang gue kebetulan udah ada di hall 11. Dan kalau di hall 11 itu isinya ada beberapa kendaraan elektrik ya. Nah, ini contohnya nih ada bus listrik mereknya SAG. Ini sarjana agama apa gimana deh? Sarjana agama. Nah, di sini juga ada di depan gue kebetulan juga ada mobil-mobil EV. Terus juga ada ini lucu ya. Sekilas logonya itu mirip sama Mercedes-Benz. Tuh, ini EV ya, truk EV. Bagus sih kalau misalnya ntar ternyata dikembangin terus dan mobil-mobil ataupun truk angkut yang ada di jalanan pakai bahan energi listrik. Ini bus Kalista, cocok buat dijadiin Transjakarta ataupun buat kendaraan di bandara gitu ya. Ada charging stationnya juga di sebelah situ. Nah, kita akan muter lagi. Lucu nih SAG nih. Ini sarjana agama apa gimana? Oke, kita jalan lagi. Kalista. Ini bus listrik lagi. Skywell. Langit bagus ya, langit cerah. Berarti ini bis kalau misalnya lagi mendung ataupun hujan nggak bakalan narik kayaknya. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke bagian baik, salah satu brand otomotif yang baru memperkenalkan diri juga di Indonesia, dan ini bawa mobil baik BJ40 Plus, modelnya SUV ya, SUV tangguh. Memang kalau misalnya kita lihat sekilas mirip-mirip sama Wrangler, Rubicon. Nah, ini juga pintunya bisa dibuka, cocok buat parade dan buat off-road pastinya. Kita lihat interiornya ya. Materialnya sih secara build quality sepitas bagus-bagus aja, tapi kita belum tahu kan sepak terjangnya dia akan seperti apa nanti di sini. Ini ada spare part. Dan lihat ini, kalau misalnya di belakang nggak ada logonya, lihat ini. Sekilas mirip banget sama Rubicon Wrangler. Ya kan? Setuju nggak? Nah, yang ini juga nih. Ini mobil SUV dari Baik untuk perkotaan, urban SUV ya. Lihat depannya. Ini namanya Beijing, sesuai sama namanya, Baik. Beijing Automotive Industry Corporation. Dia itu sebenarnya BUMN ya. BUMN-nya Tiongkok. Sama kayak SAIC, induknya Wuling. Nah, penasaran sih sama dalamnya kayak apa. Nah, kita lihat yang ini. Ini warnanya kuning kan. Lebih genjreng gitu. Kita lihat dulu eksteriornya. Mirip mobil Eropa ya. Ini namanya Beijing X552. Knalpotnya 2 di sebelah kanan, 2 sebelah kiri, quad muffler. Kita lihat depannya, dan handle pintunya udah kekinian banget kayak Hyundai Ioniq 5, dan ini bensin. Nih depannya nih. Mirip Lamborghini Urus nih warnanya. So, sekarang kita lihat bagian jok belakangnya dulu. Ini bagian jok belakangnya, ada ventilated seatnya, udah panoramic roof juga. Jok depannya semi bucket racing. Ini door trimnya, ini audionya.
Suara pintunya padat juga ya, dep gitu. Nah ini untuk interior kokpitnya. Nih kalau pintu dibuka dia ada sensornya. Dia belum ada pedal shift. Di sini soft touch, ini soft touch, sini soft touch juga, ini juga soft touch. Soft touch jadi lembut ya di sini ya. Sini lembut, ini juga soft touch, ada jahit-jahitannya. Terus juga pengaturan joknya udah elektrik. Recliningnya elektrik. Tuas transmisinya Eropa banget. Not bad, tapi kita lihat sepak terjangnya dia nanti akan seperti apa di Indonesia, karena katanya dia mau bikin pabrik di Indonesia dengan investasi sampai 1 triliun rupiah. Oke. Cukup ya dari mobil. Kalau mobil ini yang terakhir nih di hall 11. Sisanya adalah roda 2. Kita samperin ada apa aja di hall 11 ini. Nah, kalau di hall 11 ini emang paling banyak itu motor dan aksesoris. Di sekeliling gue sekarang ini udah ada motor listrik. Ini ada Alfa di belakang. Alfa motor dengan beberapa brand terbarunya selain servo. Di sini juga ada apa nih? Nggak begitu kenal. Nah, di sini juga Alfa ngeluarin motor listrik. Beberapa ada yang baru sih. Nah, ini dia nih. Ini yang baru, entry. Tuh, kita lihat profilnya. Ini buat daily use, enak. Mirip Honda Vario gitu ya. Kalau mau yang agak racing ini servo. So, kita jalan lagi. Ada apa aja di hall 11? Ada Cuprum. Kelihatannya motor listrik ya. Ini juga motor-motor listrik, ada yang jenis trail. Ini trail mesin biasa nih. Iya, mesin biasa. Ini motor-motor listrik. Ini Ion Mobility Polytron. Motor listrik juga, sepeda, aksesoris, ada helm. Ada helm, aparel, jaket. Ini Tekiro, kunci pas. Ada mobil modifikasi. Ya, kurang lebih begitu yang ada di hall 11 ini. Yang cukup menarik adalah roda 2-nya gitu. Tapi kalau misalnya buat lihat mobil itu paling banyak dari hall 1 sampai dengan hall 10. Sebenarnya ini adalah hall tambahan kalau dibandingin sama tahun lalu. Hall 11 itu nggak ada. Jadi dibikinin 3 tenda gede gitu buat jadi hall tambahan karena peserta di Gias 2024 ini bertambah. Kalau biasanya di Gias 2024 itu kan cuman ada sekitar 30 sampai 35 partisipan aja roda 4, roda 2. Tapi tahun ini nambah jadi 55. Jadi butuh booth ataupun hall yang lebih luas lagi dan juga bisa menampung beberapa industri pendukung. Ya, ada aksesoris, ada UMKM dan lain sebagainya. Nah, ini masih banyak sih. Di sini tuh sebenarnya adem gitu. Tapi kalau misalnya banyak orang pasti akan berasa agak gerah ya, karena beberapa usher yang ada di sini tuh kipas-kipas gitu. Walaupun AC portable cukup banyak yang ada di sini. Oke, sekarang gue udah keluar dari arena ice dan udah di parkiran luar. Lumayan jalan jauh banget, tapi worth it ya. Sebenarnya ini udah hari ke-8 buat gue sendiri berada di Gias 2024 karena setiap hari gue juga tugas kan dari kantor, bikin liputan segala macam dari press day, terus di opening sampai ke hari sekarang. Udah 8 hari dari total penyelenggaraan 12 hari. Jadi setiap hari udah di sini dan sekarang waktunya pulang ke rumah. Kalau misalnya suka sama kontennya atau ada masukan, kritik, dan saran, boleh banget kasih informasinya ke gue di kolom komentar, karena apapun itu sangat membantu buat mengembangkan YouTube ini. Di kantor juga sehari-hari gue liputan mayoritas adalah otomotif, tapi untuk YouTube ini gue pengennya lebih santai sih harapan ke depannya. Jadi boleh kalau ada saran, masukan, kira-kira bahasanya yang dipakai gimana, komunikasinya apa, knowledge-nya seperti apa, ataupun ada usulan gue harus ngulik apa,
sambil liputan segala macem, boleh kasih saran. So jangan lupa kasih like, komen, ataupun share kalau misalnya suka sama konten ini dan bisa kalian bagiin semua ke teman-teman. So, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti Albi Tama di episode Gias 2024 kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga keseruan buat teman-teman yang udah nonton. Thank you!